Jemaat Tuhan, Shalom. Selamat malam dan selamat bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, hari ini ibadah kita ibadah yang istimewa karena saat ini kita dipersiapkan untuk masuk dalam perjamuan kudus. Ini adalah bukti nyata dari kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan hidup saudara dan saya. Mari kita akan hargai pengorbanan Tuhan. Kita akan bangkit berdiri, kita puji Tuhan, kasih Allahku sungguh telah terbukti.
karena Engkau sudah menyata dengan kasih-Mu lewat pengorbanan di atas kayu salib yang menyelamatkan di dalam kehidupan kami, manusia yang berdosa yang seharusnya kami masuk di dalam kebinasaan. Namun oleh karena kasih-Mu Engkau telah mengangkat kehidupan kami menjadi anak-anak Tuhan yang berpengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, ajari kami untuk semakin mengasihi kepada Tuhan sebagaimana Engkau telah mengasihi di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati ibadah kami pada sore hari ini, mulai dari awal hingga selesainya, dan Dialah berkenan untuk menyatakan sehingga kami semakin dikuatkan, semakin diteguhkan dalam pengiringan kami akan Tuhan. Untuk itu kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini, baik leader singer, pemain musik, petugas LCD, operator penayangan ini, pelayan-pelayan perjamuan kudus, maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau kuduskan kami, Engkau sucikan kehidupan kami, layakkan kami untuk mengemban tugas yang mulia yang masih Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami saat ini. Terlebih mengurangkan Roh yang kudus turut sertakan dalam pelayanan ini, agar pelayan kami menjadi berkat dan sidang jemaat-Mu dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dalam pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan merebut berkat Tuhan yang Kau sediakan lewat ibadah ini, kami menyatakan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kuasa-kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun, kami tolak kain patahkan kuasanya di dalam nama Yesus, dan dalam Roh yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat Tuhan lewat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pada sore hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan. Mari bersama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib. Darahnya tercurah di sana, satu tujuannya, untuk menyelamatkan hidup saudara dan saya. Itulah kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Kita boleh melihat bukti kasih kemurahan Tuhan, bukti kebaikan Tuhan yang sudah menggantikan hidup kita, yang seharusnya kita harus binasa, tapi oleh karena darah Kristus di atas kayu salib, kita boleh diselamatkan. Telah kulihat bukti kasih-Mu.
Darah Tuhan tercurah di atas Kalvari untuk menebus hidup kita, dan Dia berjanji Dia sekali-sekali tidak akan membiarkan kita sendiri meskipun keadaan yang sulit, meskipun di sana sini banyak yang goyah, di sana sini banyak yang rebah, tapi kita anak-anak Tuhan, kita akan berdiri kuat bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tiada pernah meragukan kasih setiamu ya Tuhan.
dalam firman Tuhan bisa memberikan kita kekuatan untuk kita tetap teguh di dalam Tuhan. Kita tetap teguh berjalan bersama dengan Yesus, karena Yesus selalu ada beserta kita. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba yang walau 1000 gempa di sisiku, walau 1000 gempa di sisiku, aku tetaplah Haleluya. Inilah keyakinan kami di hadapan-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Walaupun 1000 orang rebah di sisi kanan kami, tetapi Tuhan, Engkau selalu menyertai di dalam kehidupan kami. Kau selalu menopang di dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Dan topangkan tangan kuasa-Mu yang akan Kau nyatakan lewat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Mari Roh Kudus kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami dan mengerti apa yang Tuhan ingini di dalam kehidupan kami pada saat ini. Tuhan berkati hamba-Mu, Tuhan pakai hamba-Mu, menyatakan kebenaran-kebenaran-Mu lewat hamba-Mu pada saat ini, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan tidak lahir dari keinginan manusiawi hamba-Mu, namun kebenaran Tuhan, isi hati Tuhan, kehendak Tuhan yang hamba-Mu sampaikan, sehingga pemberitaan firman boleh menjadi berkat bagi hamba-Mu sendiri yang menyampaikan maupun sidang jemaat yang mendengarkan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, malam hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah PA yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Dan malam hari ini ibadah kita dilengkapi dengan persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Pada hari Minggu yang lalu saya menyampaikan bahwa perjamuan kudus itu sangat penting di dalam kehidupan kita, karena Tuhan Yesus Kristus sendiri mengatakan bahwa tubuhku atau dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman yang akan membawa kepada kehidupan yang kekal. Nah, itu sebabnya walaupun saat ini kita melakukan di rumah, mari kita lakukan dengan kesungguhan hati kita, dengan hati yang takut akan Tuhan, dengan hati yang mengasihi Tuhan, dan kita yakini bahwa roti itu adalah tubuh Tuhan dan anggur itu adalah darah Tuhan. Karena dalam 1 Korintus pasal 11 di sana dikatakan, kalau kita tidak mengakui bahwa itu adalah tubuh dan darah Tuhan, itu akan mendatangkan murka Allah. Nah, itu sebabnya dialah perjamuan kudus yang akan kita lakukan, dan sungguh-sungguh boleh menjadi berkat, karena kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan meyakini bahwa roti itu adalah tubuh Tuhan dan anggur itu adalah darah Tuhan. Karena lewat pengorbanannya di atas kayu salib itu kita boleh diselamatkan oleh Tuhan. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini kita maju satu langkah lagi dalam pembahasan kita dalam 1 Petrus pasal yang kedua. Sekarang kita akan baca ayat 13 sampai ayat 15. Dan temanya, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Mari kita baca di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia
ditanamkan kepada jemaatnya saat itu di perantauan. Tuhan memakai Petrus untuk menyampaikan akan kebenaran ini kepada jemaatnya yang ada di perantauan, supaya mereka menjadi orang-orang yang tunduk kepada semua lembaga manusia oleh karena Allah. Jadi perlu digarisbawahi ini, perlu dipahami ini, oleh karena Allah artinya kita tunduk kepada Allah, yang kita wujudkan tunduk juga kepada lembaga-lembaga manusia. Jadi orang yang beriman kepada Tuhan adalah orang yang taat. Jangan sampai kita menjadi orang yang beriman, statusnya anak Tuhan, tetapi kita tidak hidup di dalam ketaatan atau tidak hidup di dalam ketundukan kepada lembaga-lembaga manusia. Kalau saat itu kepada raja-raja, kepada wali-wali negeri, di mana umat Tuhan itu harus memiliki ketundukan, di mana umat Tuhan itu harus memiliki ketaatan dan penurutan dalam kehidupannya. Dan kebenaran ini juga harus nyata di dalam kehidupan kita saat ini, di mana Tuhan tempatkan kita ini, di mana kita berada. Kalau secara nasional kita ada di tengah-tengah bangsa Indonesia. Nah, untuk itu marilah kita menjadi orang-orang yang taat, menjadi anak-anak Tuhan yang menurut dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Landasannya yaitu karena Allah. Kalau kita memahami akan kebenaran ini, maka tidak sulit untuk kita menjadi anak Tuhan yang taat, menjadi anak Tuhan yang menurut atas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kalau saat itu kepada raja, kepada wali-wali negeri yang ada di bawahnya. Nah, sekarang kita kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dimanapun kita berada. Kalau di sana ada peraturan, dan sanalah kita juga harus bisa mematuhi peraturan yang ada. Kalau berbicara masalah peraturan, tidak sama daerah yang satu dengan daerah yang lain. Secara khusus saat ini dalam menghadapi pemutusan penularan COVID-19, kalau mungkin di tempat yang lain sudah bisa diadakan ibadah, kegiatan-kegiatan keagamaan, ada beberapa daerah yang sudah bisa melaksanakan, tetapi di kota kita belum bisa kita lakukan, karena situasi dan kondisinya yang tidak sama. Nah, untuk itu kita tidak boleh cemburu sosial kepada yang lain, dan kita belajar untuk kita bisa taat kepada orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan, yaitu pemerintah ini, untuk mengatur, untuk membuat kebijakan di mana kita sebagai warganya, kita harus menjadi warga yang taat, yang menurut, apalagi kita orang-orang yang kenal kebenaran. Kita juga harus memiliki sikap yang berbeda, cara hidup yang berbeda, dan kita wujudkan iman itu dalam kehidupan kita, dalam ketaatan. Kalau kemarin tidak hanya lewat YouTube, beberapa orang yang kirim, dan saya mendengar sendiri dari berita, ada sebuah acara pesta pernikahan yang rupanya kurang memperhatikan protokol kesehatan. Setelah acara selesai, bukan kebahagiaan yang diterima, bukan sukacita, tetapi justru sebaliknya terjadi duka cita, karena di antara mereka satu persatu meninggal oleh karena COVID-19 ini. Nah, untuk itu kita, walaupun kita menjadi anak Tuhan yang seringkali kita sembrono mengatasnamakan iman, tetapi kita juga tidak memperhatikan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah, yang seharusnya, yang seyogianya itu pun juga harus menjadi landasan kehidupan kita, di mana Tuhan menempatkan
Nah, untuk itu Petrus sangat menekankan tunduklah karena Allah kepada semua lembaga, supaya lewat ketaatan kita, lewat penundukan kita, di sana dikatakan dalam ayat yang 15 bahwa kita melakukan kehendak Allah. Karena inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepikiran orang-orang yang bodoh. Yang dimaksud orang-orang yang bodoh di sini pada ayat 15 ini adalah orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang tidak menurut, orang-orang yang hidup sesuka hatinya. Nah, itu sebabnya kita sebagai orang yang beriman juga harus memperhatikan. Ya, kalau saat ini pemerintah sudah mengambil kebijakan setiap kegiatan harus memperhatikan protokol kesehatan. Apalagi nanti kalau dibuka new normal, ya, yang berkaitan dengan ibadah kita, yuk mari kita bersama memperhatikan protokol kesehatan ini. Karena kalau ini kita lakukan, kita menyelamatkan diri sendiri, menyelamatkan keluarga kita, dan menyelamatkan orang lain. Nah, jadi tidak sulit untuk melakukan ini kalau kita mengerti akan kehendak Allah. Karena di sana disebutkan itu adalah kehendak Allah. Jadi Tuhan itu memakai pemerintah untuk menjadi perpanjangan pemerintah, untuk mengambil sebuah kebijakan, untuk menata, untuk mengatur kehidupan kita sebagai warganya. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Dan kalau kita saat ini ditempatkan oleh Tuhan di kota ini, kita bisa hidup di kota ini, kita bisa beraktivitas di kota ini, kita bisa menggali ilmu di kota ini, kita bisa berprestasi di kota ini. Ya, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang bisa memberikan atau memberi kontribusi di mana Tuhan tempatkan kehidupan kita supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ini wujud daripada iman. Jadi iman itu ya bukan sebatas pengakuan akali, tetapi harus kita realisasikan dalam tindakan yang nyata, yaitu ketaatan atau penundukan. Sama seperti Abraham. Kenapa Abraham itu disebut bapak orang percaya? Abraham tidak sebatas percaya secara akali, secara pengakuan, tetapi diwujudkan dalam sebuah tindakan. Ketika Abraham itu harus keluar dari negerinya, dia tidak pernah tanya kepada Tuhan kemana Tuhan akan membawa kehidupannya. Dia hanya jalani apa yang menjadi perintahnya Tuhan. Dan Tuhan mengatakan dari Abraham ini akan menjadi berkat, tidak hanya diberkati tetapi akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itu awal dari ketaatan Abraham. Setelah dia menerima anak perjanjian yang memang dijanjikan oleh Allah, dalam menerima ini dia harus mengalami pergumulan yang panjang selama 25 tahun. Ketika Abraham dipanggil itu umur 75 tahun dan kelahiran Ishak itu dia dalam usia yang 100 tahun, yang tidak mungkin orang umur 100 itu bisa melahirkan, bisa mempunyai anak. Abraham sendiri sakit bukan ragu-ragu, apalagi Sarah sudah mati haid dikatakan. Tidak mungkin itu terjadi. Tetapi tidak ada barang yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita sekarang ini tidak mungkin memang. Ini memang khusus. Jadi jangan diimani umur 90 melahirkan. Ya, umur 90 sudah menghadap kepada Tuhan. Itu khusus, jadi khusus untuk Sarah pada saat itu. Ya, jadi kalau kita membaca Alkitab itu harus tahu ditujukan kepada siapa. Secara khusus, secara umum itu harus
Ishak pun juga dipersembahkan setelah dia remaja. Dia juga tidak tanya kepada Tuhan, bagaimana nanti kalau Ishak itu mati, karena dipersembahkan kepada Tuhan. Padahal janji Tuhan dia akan mempunyai keturunan seperti bintang di langit dan seperti pasir di pantai laut. Itu janji firman Tuhan. Apalagi dia masih punya anak satu, disuruh mempersembahkan. Tetapi apa yang dilakukan Abraham? Abraham tidak tawar-menawar, tetapi langsung dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan menggantikan yang lain, yaitu seekor domba. Nah, itu sebabnya maknanya dia disebut Bapak orang percaya. Lewat apa? Kata-katanya. Dan seringkali banyak orang salah kaprah. Pokoknya beriman, pokoknya percaya kepada Tuhan, tapi tanpa dilandasi dengan ketaatan. Ini hanya iman secara pengakuan atau iman secara akali. Nah, iman seperti ini tidak akan menyelamatkan. Ya, jadi kita harus tahu, kita harus mengerti apa itu iman. Ya, kadang-kadang orang anak Tuhan itu sembrono, mengatasnamakan iman, tetapi dia sendiri itu sebenarnya tidak bisa membatasi keinginannya. Ya, contohnya kalau orang itu sudah ngerti kolesterol, sudah tahu, dan tidak boleh kalau kolesterol itu makan durian, sate, itu kan dibatasi. Walaupun boleh ya hanya sedikit, nah. Pokoknya dalam nama Tuhan Yesus, entah 5 gelundung, mari menurut rumah sakit. Itu bukan iman, tidak bisa tahan, tetapi mengatasnamakan iman. Itu sebabnya kalau kita sudah mengerti itu kelemahan kita, mungkin kita kolesterol sudah tinggi, asam uratnya tinggi. Kalau bilang nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, ya harus taat. Itu iman mana? Tetapi kalau nggak taat, itu bukan orang beriman, karena sudah mengerti. Itu justru sebaliknya orang yang mencobai Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, sama seperti ini. Situasi dan kondisi saat ini yang sudah ditetapkan oleh pemerintah bahwa setiap masyarakat harus memperhatikan protokol kesehatan. Jadi kalau ada orang melanggarnya, ya nanti tertular COVID-19 ini, ya jangan salahkan Tuhan. Kalau saudara perhatikan, ya, tidak sedikit orang Kristen yang benar. Dan tidak hanya orang Kristen, banyak hamba Tuhan juga yang kena, mungkin saja juga kurang memperhatikan protokol kesehatan ini. Yang memang kalau berbicara masalah mati atau bicara masalah kematian itu memang di tangan Tuhan. Tetapi walaupun demikian, kita tidak boleh hidup sembrono. Kita harus taat kepada lembaga-lembaga manusia. Ya, kita harus tunduk karena Allah, karena Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kita harus taat kepada peraturan-peraturan yang ada. Itu justru membuktikan bahwa kita adalah orang beriman. Karena iman itu tidak hanya sebuah pengakuan, tetapi iman itu harus didasari dengan ketaatan. Ya, puji Tuhan. Kalau ini tadi taat kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga-lembaga manusia. Yuk kita baca di dalam Roma pasal yang ke-13. Karena pemerintah itu adalah ketetapan daripada Allah. Roma pasal 13 ayat 1 dan 2. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi
Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Lompat ayat yang ke-6. Kalau di atas itu berbicara masalah aturan, tetapi kalau ayat yang ke-6 masalah pajak. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah pajak kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Jadi ayat 1 sampai ayat yang ke-5 itu berbicara masalah peraturan, masalah undang-undang, masalah hukum. Jadi kalau pemerintah mengambil sebuah kebijakan, ya mari kita menjadi anak Tuhan yang taat dengan hukum, taat dengan peraturan yang ada. Karena pemerintah itu adalah perpanjangan tangan Allah. Tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dia itu juga pelayan Allah. Nah, itu sebabnya kita harus menjadi anak Tuhan yang ngerti akan hal ini, sehingga kita menjadi orang yang bisa taat terhadap setiap peraturan yang ada. Karena mereka adalah orang-orang yang ditetapkan oleh Allah. Jadi kalau kita melanggar hukum, kalau kita mendapatkan sanksi hukum yang ada sesuai dengan pelanggaran kita, ya jangan menyalahkan pemerintah, apalagi menyalahkan Tuhan. Yang kita salahkan adalah diri kita sendiri karena tidak taat. Ya mungkin diantara kita pernah mengalami hal itu, mungkin dalam hal kecil, ya mungkin tidak bawa STNK ketika kita berkendara, tidak pakai helm dan lain sebagainya. Setelah kita ditilang, ya itu bagian yang harus kita terima karena kita melanggar hukum. Atau mungkin kita melanggar hukum-hukum yang lain. Jadi kalau pemerintah menindak kita, ya itu wajar. Karena mereka adalah tangan daripada Allah untuk menindak orang-orang yang melakukan kejahatan, menindak orang-orang yang melanggar hukum. Itu ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Ayat yang ke-6 berbicara masalah pajak. Kita sebagai warga yang baik, ya, kita sebagai warga yang beriman kepada Tuhan harus juga taat dalam membayar pajak. Pajak apapun. Pajak rumah itu tidak pernah terlambat. Jadi sepeda motor, rumah, ya, pastori itu selalu tepat waktu. Tidak pernah ngeblok sepeda motor. Ya kalau beberapa waktu yang lalu saya pernah mendapatkan satu kesaksian. Ya karena ada rahasia, dia bisa lolos, nggak punya SIM. Loh gitu bisa mengatakan puji Tuhan. Kok sudah melanggar hukum loh masih bisa puji Tuhan? Ya kita menjadi anak Tuhan yang taat. Ya kalau sepeda motor ya bayar setiap tahun. Ya kalau rumah juga bayar setiap tahun, dan masih ada pajak-pajak yang lain. Kalau saudara mungkin memiliki barang-barang yang lain yang berkaitan dengan pajak, bayar. Ya pengusaha-pengusaha, pengrajin-pengrajin yang mungkin harus ada pajak, daya listriknya saja juga berbeda dengan yang lain, ya harus belajar taat. Ya. Orang taat itu ya harus bisa mengosongkan diri sama seperti Kristus. Kenapa Kristus bisa taat kepada Bapaknya sampai dia rela mati di atas kayu salib? Karena dalam Filipi dikatakan dia telah mengosongkan dirinya. Walaupun dia setara dengan Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan
Semua dia tinggalkan, menjadi sama seperti manusia yang hina, mengambil rupa sebagai seorang hamba. Jadi ketaatan perlu pengosongan diri. Apalagi kalau mungkin kita punya saudara yang bisa kita andalkan sehingga kita nggak taat. Yo, siapapun kita, apakah kita orang yang berpengaruh sekalipun, yo kita belajar menjadi anak Tuhan yang taat dengan peraturan, taat dengan perpajakan. Karena Tuhan Yesus Kristus sendiri itu memberikan teladan di dalam kehidupan kita. Loh, Tuhan Yesus juga bayar pajak. Yuk kita baca Lukas pasal 20. Dari masalah tunduk kepada pemerintah ini, yang pertama ditanamkan oleh Petrus, yang kedua Rasul Paulus dalam Roma itu tulisan Rasul Paulus juga menanamkan hal ini kepada jemaatnya, dan dilengkapi, disempurnakan lagi oleh Tuhan, bahwa Tuhan Yesus juga ketika menjadi manusia, dia adalah juga orang yang taat, pribadi yang taat ya, terhadap peraturan. Lukas 20 ayat 22. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Ini pertanyaan ahli-ahli Taurat. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka, tunjukkanlah kepadaku suatu dinar, gambar dan tulisan siapakah ada padanya? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Itu kan. Ini pertanyaan orang-orang Farisi yang ingin menjatuhkan Tuhan, ingin mencobai Tuhan. Boleh tidak membayar pajak? Nanti kalau jawabannya salah, ini bisa menjadi bahan tuduhan untuk menangkap Tuhan. Tetapi apa kata Tuhan? Ketika dia memberikan uang dinar, tulisan dan gambar siapakah ini? Dia katakan tulisan dan gambar kaisar. Kalau begitu berikan apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Konteksnya membayar pajak. Jadi artinya Tuhan pun juga mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang percaya itu taat terhadap pemerintah. Kalau waktunya bayar pajak, ya kita bayar pajak. Karena Tuhan Yesus juga menyatakan akan hal itu dalam kehidupan kita. Ya, kepada Allah dan kepada kaisar. Kalau itu haknya Allah, ya kita kembalikan kepada Allah. Jadi jangan kalau kita sudah mengembalikan haknya Allah dalam bentuk perpuluhan itu haknya Allah, kita sudah tidak wajib lagi membayar pajak. Itu salah. Atau sebaliknya, hanya salah satu yang kita tahu. Kita mungkin rajin membayar pajak, tetapi tidak rajin mengembalikan kepada milik Allah yang menjadi hak daripada Allah. Itu juga enggak benar. Jadi kalau kita menjadi anak Tuhan harus taat dua-duanya. Taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, dan tunduk kepada lembaga manusia, yaitu pemerintah yang ditetapkan oleh Allah. Jadi salah kalau menjadi anak Tuhan, statusnya orang yang percaya pada Tuhan, kalau tidak taat dengan peraturan-peraturan yang ada. Yuk, mulai hari ini kita belajar ya, menjadi anak Tuhan, menjadi orang yang beriman, tidak hanya iman secara pengakuan, iman secara akali, tetapi iman yang didasari dengan ketaatan. Taat kepada Tuhan, taat kepada hukum pemerintah. Puji Tuhan. Dan apa yang dikasih oleh Tuhan? Tadi dikatakan di dalam Petrus tadi, tidak hanya kita taat kepada hukum yang dibuat oleh pemerintah, tetapi kita juga
Ya, kita mengambil bagian di dalamnya. Kita dukung supaya setiap program yang dibuat oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik. Karena kesejahteraan kota kita adalah kesejahteraan kita. Kesejahteraan bangsa kita juga kesejahteraan kehidupan kita. Untuk itu kita menjadi anak Tuhan juga harus menjadi anak Tuhan yang proaktif dengan setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau program yang dibuat oleh pemerintah. Ya, tapi kalau pemerintah kita itu kacau. Nah, ini banyak orang yang meramalkan ekonomi akan hancur. Itu kan kata orang. Nah, kita sebagai orang yang beriman bagaimana meresponi situasi dan kondisi saat ini? Apa kita juga ikut-ikutan? Kalau lihat situasi seperti ini, ekonomi kita di hari-hari yang akan datang akan semakin menurun, akan semakin anjlok. Ya, kita harus tetap menjadi anak Tuhan yang optimis, walaupun dalam menghadapi situasi yang sulit saat ini. Karena Tuhan itu bisa untuk mengubah segala sesuatu. Kalau Tuhan itu bisa mengubah siang menjadi malam, malam menjadi siang, apa sulitnya untuk mengubah situasi saat ini? Bahwa itu menjadi satu berkat ketika saya membaca artikel ini. Jangan khawatir, kalau Tuhan itu bisa mengubah siang menjadi malam, malam menjadi siang, berarti Tuhan juga sanggup untuk mengubah situasi dan kondisi yang sulit saat ini. Kalau kita menjadi orang percaya harus punya pemandangan yang berbeda. Meresponi segala sesuatu harus optimis. Ya. Karena di dalam Tuhan segala sesuatu itu mungkin. 1 Timotius. Ini yang harus kita kerjakan. 1 Timotius pasal 2 ayat 1. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa, syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Untuk peduli dengan bangsa, peduli dengan pemerintah, itu sudah ditanamkan sejak dalam perjanjian lama ketika bangsa Israel di negeri Babel. Usahakanlah dan berdoalah untuk kesejahteraan kota. Kesejahteraan kota adalah kesejahteraanmu, kesejahteraan bangsa adalah kesejahteraan. Saat itu kondisi umat Tuhan ada di negeri Babel. Walaupun dia di bawah penjajahan, tetapi Tuhan mengajarkan umatnya tetap berdoa untuk pemimpinnya. Itu sejak dalam perjanjian lama. Dan dalam perjanjian baru lebih ditegaskan dalam 1 Timotius pasal yang kedua ini, Rasul Paulus menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa, syafaat, ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, ini pemimpin-pemimpin bangsa kita, di mana kita ditempatkan oleh Tuhan, biarlah kita juga memiliki tanggung jawab untuk kesejahteraan kota kita, kesejahteraan bangsa kita. Jadi kalau kita berdoa, jangan hanya berdoa untuk kepentingan kita sendiri, tetapi berdoa juga ya untuk orang lain. Itu namanya doa syafaat. Doa syafaat itu adalah doa untuk orang lain.
berdoa untuk orang lain. Apalagi di sana dijelaskan untuk raja-raja, untuk pembesar-pembesar, untuk pemimpin-pemimpin kita, selalu kita doakan. Tidak hanya di gereja, ketika di rumah lebih banyak waktu sebenarnya untuk kita mendoakan para pemimpin-pemimpin kita, ya, agar kita dapat hidup tenang, ya, kita hidup tenteram dalam kesalahan dan kehormatan. Jadi itu dampaknya kembali kepada kita. Kalau situasinya tenang, situasinya aman, situasinya tenteram, kita pun juga ikut menikmati ketenteraman bangsa kita, menikmati ketenangan negeri kita ini. Kalau negeri kita kacau, kita pun juga ikut terimbas. Nah, untuk itu tugas kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus berdoa. Kalau setiap hari Kamis, saya selalu mengirimkan doa bersama. Doa bersama lintas agama, termasuk kita di dalamnya. Walaupun di rumah masing-masing. Tidak tahu apakah itu dilakukan atau tidak, saya tidak mengerti. Yang mengerti saudara sendiri dengan Tuhan. Sebenarnya ini adalah kesempatan, apalagi dalam menghadapi situasi dan kondisi yang belum stabil saat ini. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yuk kita naikkan doa syafaat kita supaya COVID-19 ini segera lewat dari bangsa kita, dari negeri kita, dari lingkungan kita, jika kita boleh kembali menikmati hidup dalam ketenangan, dalam ketentraman, tidak dihantui rasa takut. Nah, saat ini banyak orang yang dihantui rasa takut, banyak dihantui rasa was-was, rasa khawatir, rasa gelisah. Jangan-jangan nanti di jalan, jangan-jangan saya juga tertular. Kan banyak orang saat ini sedang dilanda ketakutan, dilanda kekhawatiran. Nah, untuk itu kita sebagai orang yang beriman, mari kita memberikan kontribusi kepada pemerintah, bangsa dan negara ini. Kalau kita menjadi anak Tuhan yang tunduk kepada Allah, dasarnya tunduk kepada Allah, kita hormati lembaga manusia, menghormati hukum-hukum yang ada, bayar pajak sebagaimana mestinya, dan kita harus mendoakan. Itulah tugas kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Harapan Tuhan kepada kita supaya mendatangkan keselamatan. Selamat. Kalau sekarang ini kan banyak orang yang menjadi korban. Lewat doa-doa kita banyak orang yang diselamatkan, selamat dari ancaman kematian di dalam dunia ini, juga selamat nanti masuk dalam kehidupan yang kekal. Ini kan visinya Tuhan. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, Dia mati di atas kayu salib tidak hanya untuk sebagian orang, tidak hanya untuk satu bangsa, tetapi untuk semua orang yang berdosa supaya diselamatkan. Ini memang membutuhkan sebuah pengorbanan yang sudah diteladankan Tuhan dalam kehidupan kita ketika Dia mati di atas kayu salib, tinggalkan segala-galanya supaya manusia yang berdosa seperti kita ini boleh mendapatkan keselamatan. Dan dialah keselamatan yang sudah kita terima saat ini. Tidak hanya kita nikmati sendiri, tetapi kita juga menginginkan semua orang juga diselamatkan. Kita lakukan lewat doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita saat ini untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang sudah Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita, dan biarlah kasih-Nya itu juga boleh nyata
kehidupan kita, sehingga lewat kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan dan semakin banyak orang yang diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita pada malam hari ini. Kita pujikan satu pujian dalam yang kasih Tuhan. Yang boleh mengingatkan kita kembali akan pengorbanannya di atas kayu salib yang sudah Tuhan kerjakan supaya kehidupan kita yang seharusnya masuk dalam kebinasaan tetapi memperoleh kehidupan yang kekal oleh karena pengorbanannya. Haleluya, haleluya. Mari kita satukan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Bapa surgawi, kami bersyukur pada saat malam hari ini untuk anugerah-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami boleh mendengar akan kebenaran firman-Mu, bagaimana kami harus memiliki cara hidup di mana Tuhan Engkau tempatkan kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang yang beriman yang kami landasi dengan ketaatan, taat akan kebenaran firman-Mu, taat akan kebijakan pemerintah dan apa yang harus kami lakukan. Biarlah semuanya ini boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Mari Roh Kudus kuasai hati kami, Roh Kudus kuasai pikiran kami, sehingga kami sungguh-sungguh boleh merealisasikan kebenaran ini, boleh nyata di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah bangsa di mana Tuhan Engkau tempatkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar lagi kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang sudah Engkau sediakan di dalam kehidupan kami. Sebelumnya mari Tuhan Engkau sucikan kami, Engkau kuduskan kami, layakkan kami, sehingga persekutuan ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Tuhan, turunkan berkat-Mu di atas roti dan anggur yang sudah tersedia ini, supaya kami tidak melihat roti dan anggur secara jasmani. Ini adalah pecahan-pecahan tubuh-Mu, ini adalah curahan darah-Mu yang Kau kerjakan di atas kayu salib untuk keselamatan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita, mengucap syukur kepada Tuhan atas segala anugerahnya, atas segala kebaikannya, atas segala kasih-Nya yang sudah dinyatakan di atas Kalvari. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu yang Kau nyatakan kepada kami, di mana kami boleh bersekutu dengan kebenaran firman-Mu. Kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang boleh menguatkan di dalam kehidupan kami, yang boleh memotivasi kehidupan kami untuk kami terus maju bersama dengan Tuhan, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat, menjadi anak-anak Tuhan yang tunduk oleh karena Allah terhadap peraturan-peraturan lembaga-lembaga yang ada di dalam dunia ini, supaya kehidupan kami boleh menjadi berkat dan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Berapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu tentang kegiatan ibadah Jumat pagi. Ada dua puasa dimulai jam 9 sampai jam 9 sampai jam 11 dilakukan di rumah masing-masing. Jumat sore ada ibadah pemuda dimulai jam 18.30 dilakukan di rumah lewat tuntunan YouTube Bukit Sion. Kita kembali bertemu dalam ibadah raya Minggu pagi dimulai jam 7 pagi dan gereja dibuka pukul 8.30 sampai pukul 10, memberi kesempatan untuk jemaat yang ingin memberikan persembahannya kepada Tuhan. Tidak ada pemohon yang lain. Mari kita akhiri ibadah kita malam hari ini. Saya undang semua kembali berdiri. Kita pujikan satu pujian besar anugerah. Haleluya.
besar anugerah-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami, secara khusus lewat ibadah kami malam hari ini, mulai dari awal ke selesainya. Bahkan Tuhan sudah memberkati kami. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami menyerahkan kesehatan Ibu Gembala. Kami tak berdoa untuk Ibu Sudarmiasih, untuk Ibu Yaya, untuk Bapak Budi, demikian pula untuk Ibu Veronica maupun Bapak Edi Susanto ke dalam tangan-Mu. Kami mohon kemurahan Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan, supaya kuasa Tuhan boleh dinyatakan. Untuk itu mari Tuhan ulurkan tangan kuasa-Mu, jamah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa beliau Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Untuk rencana perbaikan tempat parkir, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kau sudah membuka jalan, dan kami percaya Tuhan akan melengkapi semua persiapan yang kami adakan saat ini, sehingga pembangunan ini dapat terlaksana dengan baik, karena semuanya ini kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hamba-Hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan malam hari ini, Tuhan berkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Tuhan berkati lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, segenap Menteri Indonesia Kerja, demikian pula pemerintahan yang ada di daerah, ke dalam tangan kami serahkan. Berikan kekuatan dan kesehatan, kesehatian dalam mengambil kebijakan untuk membawa kemajuan bagi bangsa ini, secara khusus dalam menangani COVID-19 ini, supaya segera dapat teratasi semuanya. Demikian pula para tim medis, kami serahkan TNI Polri maupun para sukarelawan yang sudah menyerahkan hidupnya untuk menangani orang-orang yang terdampak. Kiranya Tuhan campur tangan dalam proses pemulihannya, sehingga semakin banyak orang yang disembuhkan dan tidak ada lagi penularan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh sidang Jumat ke dalam tangan-Mu, baik yang ada di dalam kota maupun yang ada di luar kota. Tuhan jaga, lindungi, serta tuntun dan bimbing mereka supaya tetap hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Terlebih Tuhan, Engkau jaga mereka supaya tidak ada satu pun di antara jemaat-Mu yang tertular COVID-19 ini. Kami serahkan rumah tangga keluarga, kehidupan jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan dalam usaha pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan buatlah berhasil dan beruntung. Tidak ada rumah tangga keluarga anak-anak yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, kiranya Tuhan buka jalan dan menyediakan semua biaya yang diperlukan. Bagi sidang jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Dan yang belum melakukan, kiranya Tuhan memberkati supaya juga berbuat demikian. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah